Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, saya sangat jengkel dengan orang-orang Katolik sekarang. Mengapa kok jengkel, Frater? Karena orang Katolik zaman sekarang sepertinya tidak niat menjadi orang Katolik. Loh, kok bisa tidak niat? Ya bagaimana tidak demikian? Ketika Yesus bersabda, "Jadilah garam dunia." Lah kok orang Katolik ini banyak yang manis. Wajahnya manis, sikapnya manis, manis seperti gula. Tidak niat menjadi orang Katolik. Tuhan memanggil kita jadi garam, malah kita menjadi manis. Ya, tapi itu adalah gambaran dari kehidupan kita semua. Hari ini, para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi terang dan garam bagi semua orang, khususnya mereka yang ada di sekitar kita. Kita menjadi terang bagi mereka, sehingga orang lain tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Ya, kita tahu bahwa garam tidak perlu banyak dalam suatu masakan. Cukup sedikit, tapi efeknya luar biasa. Dan tanpa garam, masakan itu hambar. Dan seperti itulah kita menjadi orang Katolik. Meskipun jumlah kita hanya sedikit, tetapi kita mampu menggaramkan seluruh dunia, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang bagi sesama? Dengan sikap kita, dengan tutur kata, tutur perbuatan, dan tutur pikiran yang kita lakukan. Orang bisa mengerti bahwa kita adalah terang. Sehingga di dunia ini yang tengah mengalami kegelapan, orang lain bisa melihat kehadiran Tuhan melalui kehadiran diri kita. Sehingga kita lewat pun orang sudah mengerti, oh itu terang, itu murid Tuhan. Karena mereka tahu bahwa kita adalah terang dan kita adalah murid-murid Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi terang? Jalan yang untuk menjadi terang adalah dengan sikap hidup kita sehari-hari. Bukan dengan suatu tindakan yang heroik atau tindakan yang besar. Tindakan yang kecil, tapi sungguh bermanfaat dan berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya juga menegaskan bahwa sikap moral kita yang baik, perhatian kepada mereka yang miskin, memihak kepada mereka yang lemah, dan mendukung mereka yang sedang sakit, adalah tanda bahwa terang kita bercahaya di depan sesama kita. Semoga dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat, dan dalam hidup di lingkungan kerja kita, di sekolah kita, di lingkungan kampus kita, kita senantiasa menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.